warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Elvira dengan NIM 050101220007. Saya di sini akan memaparkan hasil review fatwa digital. Untuk tema kali ini, saya akan membahas tanya jawab dari YouTube Buya Yahya seputar hukum keluarga. Untuk fatwa yang pertama, permasalahan hukum istri menikah siri tapi belum dicerai oleh suaminya, yang akan diargumentasi atau dijawab oleh Buya Yahya dalam akun YouTube Al-Banja TV. Nah, dalam video tersebut timbul masalah hukum, yakni ada yang bertanya bahwasanya bagaimana hukumnya jika istri menikah siri tapi belum dicerai oleh suaminya. Nah, dalam argumen tersebut beliau menjawab bahwasanya seorang wanita jika belum dicerai suaminya atau pengadilan atas aduannya, maka wanita tersebut masih jadi istri sampai kapanpun. Selagi belum dicerai, maka pernikahan sirinya itu tidak sah dan jatuhnya zina. Nah, walaupun si istri menikah siri, kan syarat pernikahan kan di saat istri gak punya suami, maka dalam fikih ini suami pertama itu termasuk sah dan untuk digauli itu juga halal. Nah, untuk suami kedua ini dari pernikahan siri ini termasuk haram dan hukumnya zina dan termasuk zina jatuhnya. Sedangkan untuk analisis saya, menurut saya ini fatwa ini memiliki fungsi ta'yidi dan islahi, yang mana fungsi ta'yidi ini karena memperkuat prinsip hukum Islam bahwa pernikahan itu hanya sah jika seorang wanita tidak dalam ikatan perkawinan yang sebelumnya. Nah, untuk pernikahan siri dalam kondisi ini tuh dianggap tidak sah dan hubungan dengan suami kedua ini tergolong zina. Nah, fatwa ini juga berfungsi sebagai islahi karena bertujuan memperbaiki praktik yang keliru dalam masyarakat, yakni menikah lagi secara siri tanpa adanya perceraian yang sah. Nah, padahal kan dalam kompilasi hukum Islam pasal 115 ini dijelaskan bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama. Jadi walaupun suami pertamanya itu menceraikan secara lisan, nah itu tetap tidak jatuh talak karena talak itu dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Fatwa yang kedua, Bank ASI Indonesia dalam pandangan Islam dan bolehkah ASI dari non-muslim? Buya Yahya menjawab. Dari video tersebut timbullah masalah hukum dan pertanyaannya yakni tentang seputar peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang donor ASI. Nah, pertanyaannya, bagaimana tentang adanya bank ASI di Indonesia, mengingat kita itu mayoritas Islam dan ada aturan anak sepersusuan. Nah, apakah boleh pendonornya non-muslim? Nah, dari masalah hukum tersebut, Buya Yahya menanggapi bahwasanya dalam Islam istilah mendonorkan ASI itu termasuk sah, tapi harus memperhatikan sisi syariat dan kemahromannya. Nah, menurut madhab Syafi'i, 5 kali susuan adalah syarat untuk menjadi saudara sepersusuan dalam Islam. Menurut Buya Yahya, program pemerintah ini perlu untuk memperhatikan donor ASI dari siapa dan untuk bayi siapa, perlu dicatat silsilah dan dibuat akta sepersusuan agar menjaga kemahroman. Buya Yahya juga menjelaskan diperkenankan kita mengambil air susu dari non-muslim, begitu pula sebaliknya, asalkan bukan non-muslim yang memerangi Anda. Jadi, nah, dari argumentasi fatwa tersebut dapat saya analisis berdasarkan fatwa yang disampaikan terkait kebolehan menerima ASI dari non-muslim. Hal ini termasuk kategori fatwa demokratik karena dalam praktiknya terdapat prinsip kemudahan dan kemaslahatan, sebab tidak ada dampak negatif yang bertentangan dengan hukum Islam dan juga hukum di negara.
Terus untuk fatwa ini juga memiliki fungsi ta'yidi yang menguatkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang mengatur tentang donor ASI yang diambil untuk kemaslahatan publik. Dalam fatwa tersebut juga memiliki fungsi islahi, yakni menguatkan substansi peraturan pemerintah dengan memberi koreksi terkait pencatatan silsilah pendonor ASI dan yang menerima ASI. Hal ini akan menjaga kehubungan mahram agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Fatwa ketiga, berkali-kali bilang cerai di WA. Apakah jatuh talak? Buya Yahya menjawab. Dari video fatwa ketiga ini timbul masalah hukum dengan pertanyaan, jika berkali-kali bilang cerai di WhatsApp, apakah jatuh talak? Maka dalam argumen fatwa tersebut, Buya Yahya menjelaskan bahwasannya seandainya seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan kalimat terang-terangan dalam surat, maka ulama mengatakan bahwa tulisan adalah kinayah. Kalau tidak diniati, tidak sah, tidak jatuh talaknya. Berbeda lagi jika seorang suami mem-WA istrinya dengan kata, "Istriku, jika kau baca WA ini, maka kau aku cerai." Maka jatuh cerai karena menggantungkan perkataan dengan membacanya. Jadi, kalau menceraikan lewat WhatsApp, "Kau aku cerai" termasuk kinayah. Kalau tidak diniati, tidak jatuh cerai. Nah, dari argumen fatwa Buya Yahya di video tersebut dapat saya analisis dalam hukum Islam, talak memiliki aturan yang ketat. Nah, apabila melakukan talak atau cerai melalui via WhatsApp, maka bisa dilihat apakah tulisan cerai tersebut dengan niat ataupun tidak. Nah, karena tulisan dianggap kinayah yang membutuhkan niat. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia ini, perceraian melalui WhatsApp ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap, karena meskipun secara agama bisa dianggap sah dalam kondisi tertentu, maksudnya kayak perceraiannya sah secara agama, tetapi pada dasarnya dalam Indonesia ini perceraian dianggap sah apabila di depan pengadilan. Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 115. Nah, menurut saya dari video fatwa tersebut, Buya Yahya tersebut bersifat islahi, yakni memperbaiki dan tashihi, membenarkan, karena bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang hukum menceraikan lewat WA. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.